Pernahkah kalian mendengar istilah mati suri? Mungkin kalimat ini sudah tidak asing terdengar di telinga kita. Fenomena ketika seseorang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dalam rentang waktu tertentu. Kejadian ini lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan pria, dan lebih sering terjadi ke seseorang yang berumur di bawah 60 tahun. Namun, pernahkah kalian bayangkan fenomena mati suri ini terjadi kepada seorang pendaki setelah berkegiatan mendaki gunung? Seperti yang dialami pendaki wanita satu ini yang mengalami kejadian mati suri setelah mendaki Gunung Gede pada tahun 2022. Diceritakan bahwa sebelumnya ia mengalami banyak sekali kejadian horor yang mungkin menjadi latar belakang atas kejadian mati suri yang ia alami. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo. Halo, Gue manggilnya siapa nih? Nisa. Nisa. Nah, Nisa ini yang tadi gue sempat jelaskan, ini pengalaman sangat gokil banget. Itu waktu tahun berapa sih, Nis? Itu tahun 2018 September. Oke nih, bagi teman-teman semua nih yang mempunyai cerita horor pendakian atau cerita kalian pengen diangkat di besok pagi, kalian langsung aja nih kunjungin link yang ada di deskripsi. Bang, misalkan gue pengen jadi narasumber nih bang. Nah, langsung lo tulis aja tuh di DM Instagram atau di email ya. Di situ gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, mungkin kita nggak usah berlama-lama waktu dan bertele-tele lagi. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke Nis, sebelum masuk ke cerita nih, gue mau tanya dikit aja nih. Lu waktu mendaki gunung itu dimulai emang udah lama atau di tahun 2018 gitu? Gua mendaki gunung itu dari gua kelas 2 SMA. Ya let's say 2017 lah. 2017 ya, memang lu suka dengan kegiatan pendakian gitu? Iya. Dan ini kejadian memang baru pertama kali lu alamin seperti ini? Iya, pertama kali. Di Gunung Gede ya? Biasanya sih nggak terlalu sampai bikin cerita yang keberlanjutan kayak gini sih. Dan ini sampai berkelanjutan? Iya. Kalau boleh tahu berapa lama sih? Apanya? Kelanjutan lu setelah dari Gunung Gede itu sampai lu mengalami mati suri dan lu mengalami kejadian-kejadian yang aneh gitu? 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan dari pulang dari Gunung Gede itu sampai gue mati suri itu 3 bulan. Gokil. 3 bulan cuy. Ada niatan buat ke Gunung Gede lagi? Enggak. Terakhir 2018 itu. 2018. Oke Nis, mungkin lu bisa ceritain gak sih nih dari awal nih sampai akhir dan lu balik nih ke sini dan menceritakan pengalaman lu kayak gimana dan seperti apa? Silakan Nis. Oke. Jadi gua itu mendaki Gunung Gede 2018 bulan September. Ber-10 orang. Oke. 5 motor. Berangkat dari Jakarta Barat, dari rumah gue. Iya, Jakbar. Iya, Jakbar, dari rumah gue. Jam 12 malam. Oh. Ya, tidur dulu di Simaksi. Terus baru mendaki itu jam 8. Oke. Jam 8 pagi nih ya? Jam 8 pagi nih. Nah, sebelum daki kan pasti kita doa dulu. Ya. Ya kan? Udah aman nih, aman. Naik pos Tanah Merah, aman. Oh, berarti lu lewat jalur Putri nih ya? Iya. Ini lewat jalur Putri. Terus pos Tanah Merah aman, pos akhirnya jalan terus sampai pos 1. Kita foto-foto dulu, terus ngaso-ngaso dulu, apa sih, santai-santai dulu. Iya, santai-santai dulu. Ngaso-ngaso kalau kata anak sini. Terus udah di pos 2 di pos 2 jalan masih yang biasa aja nih karena masih pagi kan. Terus gue bilang sama temen gue, ini mau dibagi 2 grup apa gimana nih? Ada yang
buka tenda duluan karena jalannya pada lama kan. Oh ya udah gitu kan. Jalan-jalan masih bareng. Terus tiba-tiba teman gue ada yang bakar sesuatu. Oke. Kayak bakar sesuatu, terus gue notice dong. Notice. Kan gue udah bilang nggak usah bawa yang macem-macem, gue gituin kan. Ya udah sih, emang kenapa yang kayak gitu-gitu kan? Karena mereka ini belum pernah naik gunung sama sekali, cuman di antara 10 orang ini cuman gue doang yang pernah naik gunung gede. Oke. Gitu. Semuanya baru first time. Iya. Semuanya baru first time. Jadi gue nggak ngerasa ngelit sih, cuma gue ngasih tahu aja pengalaman gue sebelumnya kayak gimana, ya kan. Ya udah tuh, gue kayak bete dikit, akhirnya gue ikut rombongan yang buka tenda duluan. Naik duluan. Terus di pos 3 itu udah jam 3, itu lama banget sih perjalanannya. Jam 3, naik lagi ke pos 4. Nah, masih aman. Tapi emang sepi banget sih. Waktu itu tuh sepi banget. Kan yang duluan itu 4 orang. Iya. Nah, yang 2 ini ngeduluin gue. Oke. Nah, jadi gue tinggal berdua doang. Nah, gue di pos 4 menuju pos 5, pertengahan nih, berdua doang sama temen gue. Oke. Cowok. Nah, waktu itu tuh udah maghrib, karena gue tahu kenapa itu maghrib, karena di handphone gue itu ada suara azan. Oke, alarm ya. Alarm azan, notification azan nih. Terus si temen gue nih ngomong gini, tahu nggak sih di sini nggak boleh maghrib tahu? Kan gue jadi kayak agak takut ya gitu kan. Tapi gue capek banget, gue bilang gitu, karena kan di pos 4 sampai pos 5 itu curam ya. Nggak mungkin gue jalannya cepet banget gitu kan. Udah maghrib juga. Udah, gue agak duduk dulu sebentar, diem sekitar 2 menit. Tiba-tiba temen gue lari, dan gue juga denger, gue akhirnya ikut lari kan, karena gue tuh denger suara hentakan kaki berbarengan sama lonceng, tapi cepet banget, kayak orang lari dari bawah ke atas, tapi kayak raksasa gitu, duk gitu. Dengan suara loncengnya? Iya, siapa yang nggak takut? Pasti lari dong, ya kan? Yeah. Akhirnya temen gue lari, gue ikut lari dong. Gak mungkin kalau seandainya gue halu ya, temen gue gak mungkin lari. Karena temen lu juga. Iya, temen gue pasti denger karena dia ikut lari kan. Ya udah, akhirnya lari sampai di pos 5. Yang tahu nggak sih yang jalanannya menuju pintu Surken? Nah, akhirnya ya udah tuh, gue jalan karena udah ketemu 2 orang pendaki, jadi gue udah nggak takut lagi kan. Nunggu, ternyata temen gue ini udah nunggu di yang jualan-jualan itu. Ya, gue makan sambil nunggu yang dari bawah nih, teman-teman gue nih, yang sisa 6 orang ini. Nunggu lama nih, agak lama. Terus udah ketemu. Terus gue bilang, ini mau ngecamp di mana gitu kan. Ya udah sampai perkemahan orang-orang aja yang banyak kemah gitu kan. Nggak lama dari situ kabut turun. Bener-bener, tapi nggak hujan. Ini turun doang. Pekat tuh turun. Pekat banget, soalnya gue sampai nabrak batu yang gede, tau gak sih itu? Oh, iya. Iya, gue nabrak. Harusnya kalau pakai senter mah nggak bakal nabrak kan. Ini bener-bener sampai nabrak. Nabrak bener tuh. Bener nabrak kayak ya udah kedek gitu. Aduh, kata gue udah nggak beres nih, gue takutnya salah jalan apa gimana kan. Gue bilang ya udah di sini aja ngecampnya gitu kan. Karena kan kalau misalnya Surken kan datar semua kan. Ya udah sini aja gitu. Kan udah buka tenda. Udah buka tenda, kedinginan. Gue jam 8 udah capek banget. Ya udahlah, gue tidur gitu. Nah, dalam tidur itu gue tuh mimpi. Mimpi apa? Mimpi ada sosok apa ya? Kalau pakai baju kesatria gitu. Prajurit atau? Iya, kayaknya iya prajurit. Kayak baju kesatria, gagah, ganteng banget. Ya gue sih nggak takut ya, karena ganteng gue nggak takut. Nah, di Surken itu, nah pas gue mau nyamperin si prajurit itu, gue kayak dijorokin, terus akhirnya gue kebangun gitu, langsung kayak duduk terus yang kayak gue udah keringetan, sedangkan kan Surken dingin banget, nggak mungkin gue keringetan, gue mikir kan, masa gue nggak pernah mimpi di gunung, gue jarang mimpi orang ya gitu. Ya udahlah,
Terus si temen gue nih akhirnya bangun juga kan, karena mungkin gue gerasak gerusuk kali. Bangun terus dia nanya kenapa gitu kan. Ya gue nggak mungkin gue jawab juga karena gue takut juga kan. Ya gue sih kalau di gunung kenapa-napa gue nggak pernah ceritanya di bawah. Ya kan. Akhirnya gue tidur lagi. Udahlah, udah pagi nih. Udah pagi jam 6. Bangun, gue bangunin teman-teman gue pada summit. Ya udah mereka pada summit, gue tinggal sendiri di tenda. Gua sendirian tuh? Iya, karena gue jagain tenda. Oke. Nah, karena gue gabut, ngapain sendirian dan sepi kan, bukan di tempat tenda-tenda orang. Akhirnya gue masak. Masak loh? Iya, buat teman-teman lu nih? Iya, karena gabut kan. Oke, gabut kan. Gabut yang positif. Iya, gabut yang positif. Ya, mau ngapain lagi ya kan, main handphone nggak bisa, ya kan. Ya udah gue masak. Pas gue mau buang air kan gue bikin teh, bikin apa-apa kan. Gue mau buang air ke samping, gini dong posisi gue. Nah gue tuh ngeliat sosok prajurit yang di mimpi gue tadi. Di semak-semak, tapi agak jauh gitu loh, agak jauh. Gue akhirnya nengok dong. Itu kayak yang gue lihat, tapi pas gue ngehin lagi, itu bener-bener yang gue lihat di mimpi gue gitu. Pakaiannya sama, mukanya juga sama gitu. Karena gue takut, ya udah, gue masuk aja dalam tenda. Karena gue takut disamperin atau gimana kan. Ya udah gue masuk, terus gue ngintip nih di dalam, kan buka tenda dikit kan bisa. Gue ngintip nih, udah nggak ada. Si prajuritnya udah nggak ada, ya kan. Nggak mungkin gak sih kalau misalnya di gunung ada prajurit zaman sekarang? Iya sih. Iya gak mungkin kan? Gak mungkin juga orang cosplay prajurit naik gunung kan? Gak mungkin ya? Gak mungkin kayak. Ya udahlah, mungkin gue mikirnya gue halu kali ya, karena gue ketakutan dari semalam, apa gue gara-gara mimpi ya kan? Terus ya udah akhirnya gue mencoba berpositif thinking. Akhirnya gue masak, gue lanjutin tuh. Jadi semua sekitar jam 10 mereka pada turun makan. Habis makan, terus pada cerita-cerita kayak gitu-gitulah di puncak gimana aja. Tapi setelah itu mereka ada satu temen gue itu tuh bakar sesuatu lagi untuk yang kedua kalinya. Terus gue yang kayak, kan gue udah bilangin gak usah bawa yang kayak gitu-gitu gitu kan. Terus dia malah yang kayak ngajak orang-orang buat join circle itu. Kayak teriak-teriak, kayak teriak-teriak pendaki yang baru datang. Tuh dia teriak-teriak, sinilah gini gitu. Gue yang kayak, apa sih lu norak gitu kan, kesel ya. Tapi ada yang mampir? Enggak, pada ngeliatin doang, ini apa sih gitu. Gue kan malu juga, pertama gue malu. Terus gue ngerasa ini tuh gunung pasti ada penghuninya. Ya pasti nggak suka lah gitu kan. Tapi gue berpikir, jangan diapa-apain lah gitu kan. Tapi gue masih yang ya udahlah gitu. Nah temen gue pas udah selesai nih, udah bersihin tenda, udah segala macem, itu sekitar jam 3 udah selesai. Terus temen gue ngambek nih gara-gara ada yang bakar itu kan. Dia ngambek, dia akhirnya turun berdua duluan, gue tinggal ber-8. Yang turun berdua nih cowok? Iya, cowok-cowok nih turun duluan nih gitu. Dia ngambek kayaknya. Susah dibilangin sih kayaknya sih. Ya kan? Berarti sempat dibilangin ya? Iya, udah dibilangin kan. Emang dari awal gue bilang si orang ini jangan bawa apa-apa gitu. Tapi ya batu aja gitu. Terus ya udah dia ngambek, dia turun berdua, ya gue nggak, ya masa berantem di atas gitu kan. Ya udah gue biarin aja dia turun, gue tinggal ber-8. Gue jalan. Gue sih sebenarnya takut di pos 4 itu kan, karena gue masih ke-trigger itu tuh. Iya kan. Tapi nggak ada apa-apa. Ya udah, karena siang, karena masih terang lah ya. Biasa aja di pos 4, pos 3 juga biasa aja. Gue masih makan gorengan di situ. Terus pos 2 biasa aja. Nah, di pos 1 nih mulai. Itu sekitar udah maghrib. Maghrib lagi nih. Gue nggak ngerti kejadiannya selalu maghrib. Gue jalan, kan jalannya pasti berbaris gitu kan. Iya kan, berbaris. Terus di belakang rombongan gue itu tiba-tiba ada yang nyamperin, kayak yang tadinya kosong tiba-tiba ada kakek-kakek gitu. Cuman pakai singlet,
celana pendek, itu kan dingin ya. Terus pakai bukan bawa cangkul, tapi nggak ada suara langkah kakinya. Kan biasanya kalau di gunung ya sepelan-pelannya nginjak ranting dong. Ini nggak ada suara kakinya. Dan yang sadar. Sadarnya pas kita semua tuh nengok. Dan itu udah ngeliat semua. Iya, ngeliat semua itu kakek-kakek. Ya dipikir orang dong, ngeliat semua. Ya udah, disapa lah. Kayak gitu kan. Diem aja. Pandangannya lurus. Udah diem kan, kayak sombong banget nih kakek-kakek gitu kan. Biasanya kan kalau di gunung kan ramah-ramah ya kan. Diem aja. Tiba-tiba si kakek-kakek ini ngeduluin kita semua nih. Tapi yang anehnya nggak ada suara kakinya. Bingung nggak? Gue bingung sih itu, kayak nggak ada yang berani ngomong, diem dong. Nah, pas udah ngeduluin, ada teman gue namanya Raja, ngikutin si kakek-kakek ini nih. Ngikutin. Nah, gue mikir ini kan bukan jalur pendakian yang tadi nih, udah mencong nih, gitu. Tapi gue diem karena gue juga ngeliat si kakek-kakek ini masih ada nih. Gue penasaran nih mau kemana gitu. Gue ikutin, tiba-tiba hilang kakeknya. Cepet banget jalannya. Setelah hilang gue juga nggak, gue gini, pas hilang berhenti kan semuanya. Iya. Kakek-kakek yang tadi mana ya gitu kan. Pada diem tuh karena nggak ada yang berani jawab. Iya hilang kan, nggak berani bilang itu setan kan, nggak mungkin. Pada diem. Terus emang kita di jalur mana nih sekarang? Ini bukan jalur pendakian, gue bilang gitu. Pada diem tuh karena itu udah jadi semak belukar. Tau nggak sih jalanan yang udah nggak ada jalanan? Udah jalanan yang udah nggak pernah dijalanin, yang udah ketutup semak-semak gitu. Ya. Nah, terus ya udah nih, akhirnya gue berunding nih sama teman-teman gue. Ya udah jalanin aja gitu, kata si Raja ini. Ya udah jalanin aja nih jalanan gitu. Siapa tahu ini jalur evakuasi atau jalur ranger gitu kan. Jalanin. Tapi setengah jam nggak ketemu-temu jalannya. Masih di kondisi yang sama. Gue nggak tahu tadinya, ya udah jalanin aja. Nah akhirnya diem lagi kan. Nah gue bilang ini mau jalanin terus apa balik lagi nih gitu kan. Diem, doa dulu tuh akhirnya, takut nyasar atau gimana kan. Udah nyasar tapi siapa tahu jalan bener gitu kan. Akhirnya gue ngiket nih coki-coki. Bikin marka jalan. Gue mikir ya udah ini buat penanda kalau ada yang nyasar lagi gitu. Oke. Terus ya udah gue jalan. Gue ketemu lagi coki-coki yang gue bikin, yang gue iket tadi. Gue ketemu lagi coki-coki yang gue iket tadi. Gue ketemu lagi, terus gue tepok si Raja ini kan, karena gue di belakang Raja. Ja, salah jalan ini jalan yang tadi, gitu kan. Emang iya, si Raja kan udah, apaan sih orang ini, udah ikutin aja jalannya gitu kan. Lu nggak lihat ini gue udah bikin simpul ini nih gue iket gitu. Terus kata si Raja, enggak kali ini mah yang lain, dia bilang gitu kan. Lu ikutin aja gitu kan. Ya udah ikutin lagi. Terus si Raja diem lagi nih. Udah setengah jam jalan nih kayaknya, diem lagi nih. Terus dia bilang, kayaknya bener Dennis yang lu bilang. Ini coki-coki lu yang tadi. Dia bilang gitu. Waduh, gue pusing kan tuh. Kita semua udah bingung, udah hopeless. Gue diem, duduk akhiran. Doa lagi. Semuanya tuh? Iya lo doa, pasti udah takut kan. Gue marah kan, akhirnya gue bilang, lu sih tadi bawa-bawa yang gak jelas. Gue bilang gitu kan. Ini kan kayak gini gitu. Terus ya udah dia cuma diem doang, minta maaf gitu. Ya udah kita minta maaf aja sama penghuni sini gitu kan. Udah. Nah di situ gue berpikir, biasanya gue tuh bawa tasbih dari ayah gue. Biasanya pendakian sebelumnya gue bawa tasbih ayah gue, tapi saat itu gue lupa bawa tasbih ayah gue. Nah gue mikir gara-gara itu kali ya nggak ada yang guide gue gitu. Gue mikir ya. Terus gue doa, baca Al-Fatihah segala macem. Gue ngeliat, dan teman-teman gue ngeliat juga, itu ada pendaki tapi kayak sini aja, lewat sini gitu, ngasih unjuk jalan lewat sini. Akhirnya gue ikutin dong pendaki itu. Oh ya ini orang emang tahu jalan kali ya gitu, apa ranger. Ikutin. Bener jalannya. Akhirnya ketemu-temunya itu di pos ojek. Oke. Udah bener tuh. Tapi pas
pas kita lagi ngobrol ini pos ojek gitu kan, si pendeknya hilang. Nah lo Lo lihat nggak ada dan nggak ada yang mergokin dia kemana? Nggak ada, orang kita lagi ngobrol, oh ini untung kita kayak gitu-gitu kan, untung kita nggak nyasar gini-gini, coba kalau kita nyasar gitu-gitu kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Terus ya kita mikir ya udahlah itu cuman mungkin dia jalan cepet kali, ya kan bisa. Gue selalu berpositif thinking karena di gunung tuh nggak boleh negatif thinking. Walaupun perasaan lu iya campur aduk ya kan. Ya udah gue jalan lagi, udah sampai si Maksi gue tidur dulu di situ sampai pagi gue pulang ya kan. Udah pulang nyampe jam 3 sore kayaknya dah, jam 3 sore. Terus gue tuh nyampe rumah nggak kenapa-napa, nggak sakit nggak apa, ya udah masih biasa gitu. Pas malam maghrib gue panas, badannya tinggi. Nah udah tinggi itu, terus gue pikir ini kecapean kali ya gitu. Tapi biasanya naik gunung gue nggak pernah kecapean gitu. Ini kayaknya emang badan gue nggak fit kali. Akhirnya gue minum Panadol, minum tolak angin gitu-gitu dah. Emak gue juga ngasih gitu-gituan kan. Terus tidur, tapi gue nggak tidur. Maksudnya? Gue tidur deh, gue ngerasa tidur baru sebentar, terus gue kayak ngeliat sekeliling gue gitu, kayak nggak tidur, kayak kerep-kerepan. Oh iya. Gue sering kerep-kerepan, tapi yang gue pikir itu sleep paralysis ya kata orang-orang. Tapi kalau sleep paralysis nggak mungkin ngeliat sosok. Jadi pas gue tidur, gue ngeliat nenek-nenek lagi kayak gini, terus megang kain kafan kayak gini-gini. Di depan mata gue. Anjir. Gila sih itu yang benar-benar kayak gue nggak bisa merem, nggak bisa melek, nggak bisa gerak. Terus gue suruh ngeliatin nenek-nenek itu, dan nenek-nenek itu juga natap mata gue. Gimana itu lu kayak ya udah lu ngeliatin doang dia kayak gini-gini. Untung dia nggak gerak atau gimana, tapi bener-bener sepanjang gue kerap-kerapan dia selalu kayak gini. Gue akhirnya udah kebangun lah, dan udah hari besoknya gue tetap panas. Itu selama 7 hari gue panas badannya, nggak turun-turun. Terus besokannya gue ngeliat nenek-nenek itu lagi dengan yang sama, dengan posisi yang sama, baju yang sama. Gue inget nih masih pakai kebaya yang apa ya, yang tau gak sih kalau nenek kan ada itunya. Nah rambutnya putih, diiket cepol gitu. Kebaya warna coklat, bajunya juga coklat. Terus bawa kain kafan, terus ngeliatin gue. Ya gila. Terus gue yang kayak aduh, tapi ya udahlah. Gue kan sebenarnya hal-hal yang kayak gitu nggak yang ya udahlah, emang dia cuma mau nampakin doang kali ya ke gue. Masih biasa tuh, gue sampai 4 hari itu masih ngeliat nenek-nenek itu. Tapi pas hari kelima, gue itu malah ngeliat genderuwo. Sumpah, itu kayaknya genderuwo sih, soalnya gue nggak pernah ngeliat genderuwo, tapi kali itu gue ngeliat genderuwo. Kayak gimana tuh gambarannya? Gue tidur. Mukanya segini doang, sumpah. Segini, sedekat itu, benar-benar sedekat itu. Kacau sih itu. Dan gue ngeliat badan itu hitam buluan, terus matanya tuh merah. Tapi merahnya tuh nggak sih orang sakit mata? Iya, sakit mata, tapi yang benar-benar melotot gitu. Melotot terus yang kayak, gue juga nggak bisa merem kan, nggak bisa ngindarin itu. Terus gue yang kayak mau ngeliat ke bawah, tapi gue ngerasa sosok dia tuh yang kayak bener-bener gede, tinggi, kakinya nggak kelihatan, tinggi banget, gede, pokoknya gede banget. Itu sampai 3 hari berturut-turut. Sosok itu. Gue cerita dong sama mama gue, karena yang gue tahu genderuwo itu bisa ngawinin atau apa ya kan. Gue cerita nangis tuh sama nyokap gue. Gue takut banget soalnya, takut dibawa kemana gitu kan. Akhirnya nyokap gue ke orang pintar lah nih, tanpa gue, tapi ya udah dia diem aja. Terus ke orang pintar, nyampe rumah, nyokap gue bilang, Nis kamu jangan putusin pacar kamu, dia bilang gitu. Kenapa gitu kan? Kayaknya ada prajurit deh yang suka sama kamu gitu. Maksudnya prajurit? Si orang pintar ini bilang ada prajurit yang suka sama kamu. Sosok prajurit, karena di meditasi ya namanya. Di meditasi jadi tuh
si orang pinter ini ngobrol gitu sama si prajuritnya ini. Dia tuh nggak mau keluar karena dia suka banget sama gue. Dan berdampak ketika lu punya pasangan dan lu nggak bakal awet. Iya, jujur sampai sekarang itu mah. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak pernah awet. Paling lama? 3 bulan. 3 bulan? Parah juga dampaknya. Waktu itu kenapa nggak boleh sampai putus sama pacar gue? Karena dia bilang kalau takutnya nih, kamu jadi nggak suka sama manusia lagi. Kalau ditampakin lagi gitu sama dia. Serius loh? Dia bilang gitu. Karena kenapa? Si prajurit ini katanya ya, ini ceritanya. Si prajurit ini dia tuh adanya di zaman perang terus meninggal gitu, kebunuh gitu di zaman perang itu. Nah tapi itu dia punya cewek yang udah mau dinikahin gitu. Nah cewek itu mirip gua. Dan pas dia pas ketemu gua di gunung itu, katanya sih di gunung ya, ditanya sama orang pintarnya itu ketemunya di mana, di gunung. Dia meninggalnya di gunung, tapi ya katanya sih di gunung gede katanya gitu. Pas kemarin nih berarti relate sama yang prajurit yang gue lihat gitu. Waktu ya di mimpi dan ketemu di surga juga. Mungkin gue ketemunya di situ, ya kan. Terus dia bilang ceweknya itu mirip gue, sifatnya dan mukanya persis, perawakannya tuh sama kayak gue. Dia nggak mau keluar dari gue, ada di badan gue. Tapi kan dampaknya negatif. Nggak ngerti gue, dia tuh emang nggak mau keluar, intinya susah dia bilang. Akhirnya gue disuruh sholat, disuruh zikir dan segala macam lah, biar ya udah jauh sendiri ya. Wallahu a'lam lah kayak gitu ya. Udah gue ngejalanin hari biasa, gue udah nggak panas tuh abis itu. Udah ngejalanin hari kayak biasa aja. Udah 3 bulan setelah itu gue itu pulang kerja. Pulang kerja terus tidur kan. Tidur berapa menit gue tidur, gue itu kayak kerep-kerepan lagi nih, tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Gue ini mah kerep-kerepan biasa gitu kan. Gue bangun, gue kan berusaha banget nih, yang namanya kerep-kerepan berusaha bangun gitu kan. Nah gue berusaha bangun, baca-bacaan. Pas gue bangun, gue kayak ditarik di ubun-ubun itu. Sumpah bener-bener ditarik gini, kayak diangkat set gitu. Berasa tapi tuh? Berasa, sumpah berasa. Bukan rambut ya, itu jambak. Ini bukan. Terus sampai kayak dari kayak ditarik tapi sampai kaki lu berasa. Sakit banget, sumpah sakitnya nggak bisa dijelasin lagi. Sakit pokoknya sakit. Tapi gue maksa diri gue buat bangun kan, karena gue ini apaan sih, kok gue nggak pernah ngerasain kayak gini. Gue bangun, tapi kaki gue nggak bisa kemana-mana, masih tidur dengan kayak gini kan. Gue bangun set gitu. Terus gue berusaha nengok, kayak keras banget tapi gue nengok, badan gue lagi tidur dong. Badan gue bener-bener, gue lihat badan gue tidur. Dan gue yang kayak, gue mati kali ya gitu kan. Gue mikir tuh, gue akhirnya tuh dengan bodohnya, gue tuh nyamain badan gue dengan roh gue ini gini, gue samain gitu. Siapa tahu bisa masuk lagi kan. Terus pas gue bangun lagi nggak bisa, nggak ada, itu tetap ada di situ. Terus gue udah, aduh gimana ya, udah gue baca syahadat deh, siapa tahu gue meninggal gitu kan. Akhirnya gue sambil tidurin lagi, gue baca syahadat. Terus gue sambil dengerin lagu adik gue. Jadi gue tidur sama adik gue nih. Terus gue mikir kan, ini kalau misalnya gue mimpi kali ya. Kalau misalnya gue mimpi, ini lagu nggak mungkin ada nih. Kalau gue bangun lagi, ini lagu nggak mungkin ada nih, gitu kan. Nggak mungkin ke setel gitu. Akhirnya pas gue bangun, udah baca-bacaan segala macem, gue bangun, badan gue ikut bangun nih. Dengan keringetan yang ketakutan habis itu, gue nangis habis itu. Gue nangis, terus gue dengerin lagu adik gue, dan lagunya tetap sama dong. Itu bener-bener situ yang kayak, nggak mungkin mimpi. Gue udah ketakutan abis kan, itu gila kali. Ya udah, akhirnya gue cerita sama nyokap gue, akhirnya ke orang pintar lagi. Katanya, ya itu mati suri namanya, tapi katanya gue mau dibawa sama si prajurit itu. Gitu. Gila, dampaknya masih gitu ya. Ya, gue suruh sholat aja sih. Dan itu lu rasain selama 3 bulan? 3 bulan setelah naik gunung. Dan masih berlanjut tuh setelah 3 bulan itu, apa mungkin udah normal? Kalau dibilang normal sih normal, cuma ya gue kan emang peka ya. Nah kalau kata orang pintar itu ya masih, dia nggak mau pergi intinya. Dia nggak mau pergi. Berarti lu masih ngerasain dampak kayak, oke kita bahas tentang hubungan gitu, lu masih ngerasain kayak gitu? Masih sampai sekarang, sampai detik ini nih. Wah, anjir.
Makanya pusing, gue bingung. Nggak ada cara mengatasinya gimana gitu? Ya orang dianya juga bingung sih, orang pinter ya. Berarti nggak pinter dong? Iya sih, kayaknya nggak pinter. Coba dia baca-bacaan gitu kan, nah, makanya gue disuruh kamu deketin diri sama Allah aja gitu. Oh iya, jelas ya Iya, kan. Karena yang tahu semuanya Allah, yang punya kehendak Allah gitu. Minta tolongnya sama Allah udah gitu. Oke. Ya karena kan dia juga bukan orang pinter yang dukun, bukan gitu kan. Ya udah, dia orang pinter yang emang apa sih, ustazah. Oh iya. Ya iya, ustazah iya, gitu. iya. Oke. Gokil sih ini pendakian di Gunung Gede tahun 2018 dan berdampak setelah 3 bulan mengalami kejadian yang tadi lu sempat ceritain ini. Tapi di sini gue ingin sedikit bertanya-tanya, nanti mungkin di segmen tanya jawab. Oke, di segmen tanya jawab ini gue ingin sedikit bertanya ya, dari beberapa pengalaman Nisa nih waktu di Gunung Gede tahun 2018. Mati suri cuy, 3 bulan loh setelah pendakian Gunung Gede. Ini menurut gue pendakian yang sangat kontroversi menurut gue, dan mungkin menurut Nisa juga di luar nalar. Nah, di sini gue ingin bertanya, waktu pendakian ini kan lu 10 orang ya Nis ya? Dan 10 orang ini memang ada beberapa orang yang ngambek karena dalam satu tim lu ini ada yang crash ya kan, yang tidak disukain segala macam. Lu sempat bilangin juga tapi batu juga. Nah di sini gue penasaran sama sosok si prajurit ini nih. Setelah kejadian mungkin secara logik lu, karena teman gue gini, akhirnya lu berdampak ketika lu ngeliat si prajurit ini. Nah prajuritnya itu waktu di mimpi dan nyata ketika pagi hari itu real banget, sama, tampangnya sama, bajunya sama. Persis, bener-bener persis. Gambaran dia ngeliatin lu kayak gimana tuh? Ya udah, kayak cuman ngeliatin diem. Ya udah, liatin doang, tapi jauh banget. Maksudnya kan gue di sini biasanya kan kalau semak-semak kan jauh ya. Ya udah, ngeliatin doang gitu, berdiri gini. Nggak ada bahasa tubuh atau manggil gitu? Enggak, dia cuma diem. Bener-bener cuma diem. Kayak merhatiin dari jauh. Ya udah, terus gue yang kayak takut dong, yang takut lah, pasti ada orang yang kayak gitu. Zaman sekarang 2018 mana ada sih prajurit ya nggak sih? Nggak mungkin orang syuting terus diem doang gitu, dan nggak ada kamera, nggak ada apa, dan gue cuma sendirian sama dia. Gila sih. Dan itu nggak ada pendaki-pendaki lain tuh yang di sekitar lo? Nggak ada, karena kan gue ngecamp sendiri karena yang malam itu, ya kan? Oh, yang kabut itu akhirnya lo diriin tenda di tempat yang ya mungkin sepi lah ya. Nah ini kan gila banget ya, di mimpi lo bertemu dia, terus ketika bangun secara real dan nyata sadar ya kan, dan lu ketemu dia juga nih, sosok ini nih, dan setelah ditelusurin ternyata sosok ini suka sama lu. Iya. Dan ini dampaknya sangat gila sih menurut gue ya, apalagi buat suatu hubungan, dan tadi lu sempat jelasin sampai 3 bulan doang. Nah itu sampai gue mikir gimana caranya biar ini prajurit tuh gak suka sama gue. Maksudnya jangan sampai ngikutin gue terus. Terus kata orang pintar tuh, jangan dipikirin, kalau dipikirin dia tuh semakin dekat, semakin gampang buat gapai kamu. Sampai si orang pintarnya, Empok tuh takut Nisa tuh dibawa doang, jadi nggak suka sama manusia lagi, kayak gitu. Apalagi nggak suka sama cowok ya kan? Itu beda. Jadi iya, maksudnya bukan cowok, bukan ya manusia cowok ya kan? Ya kan, jadi lu kurang tertarik sama beberapa laki-laki lah ya kan. Kasusnya kan banyak ya orang-orang yang disukain sama jin, terus nikah sama jin. Si ustazah ini takutnya kayak gitu. Tapi gila sih, gue masih aneh gitu kalau ngeliat manusia nikah sama jin gitu. Ya ngelihat kali, kayak gue ngelihat si sosok prajurit itu ganteng banget. Terakhir lu ngelihat kapan tuh? Terakhir gue ngelihat ya itu pas di Surken itu. Setelah itu di kehidupan lu setelah turun dari Gunung Gede nggak ngeliat si sosok itu? Enggak. Dalam mimpi dan segala macam? Enggak. Ya, mungkin itu genderuwo tadi. Bisa jadi, ya nggak sih? Kan yang kayak gitu bisa berubah-berubah wujud. Karena itu sedekat itu sih. Jujur gue takut banget itu pas lagi genderuwo. Iyalah, lu ya takut apalagi gue ya kan, gila depan muka percis lu ditongol kayak gitu. Iya, mending jauh ya. Ini bener-bener depan muka, dan lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu cuma bisa diem ngeliatin dia juga. Iya. Itu serem sih. Oke nih, dari semua pengalaman yang
lu alamin dari tim pendakian lu pada saat itu, ada yang tahu cerita lu tentang ini gak? Pernah lu ceritain gitu, gue ternyata setelah dulu naik gunung nih, turun nih, gue ngalamin kejadian kayak gini nih. Teman-teman gue yang komunitas gue ceritain kan, ada nggak sih yang kayak gini gitu. Lu ketemu nenek-nenek gitu kan, hype banget tuh nenek-nenek di Gunung Gede, banyak yang ditongolin juga sama dia gitu. Apalagi kalau dia bikin dia lagi jualan nasi uduknya hambar sumpah gitu katanya. Jadi si nenek-nenek ini udah sering banyak yang ketemu gitu. Dan ternyata bukan cuma lu aja. Ada juga waktu itu gue sempat dengar ya, ada 3 cewek. Iya. Dia itu naik bertiga doang nih, naik dari Putri, jam udah bikin tenda segala macam. Ada yang kesurupan nenek-nenek itu. Nari nyinden ya. Ya pasti nyari kayak gitu sampai bawah, sampai Simaksi jam 2 malam. Nari aja sampai bawah. Dan temen-temennya ngikutin. Maksudnya ngikutin nari juga? Iyalah, maksudnya si temennya kesurupan ditinggal. Oh, gue kira ngikutin nari juga, sering ngikutin. Untung gak nyari TikTok ya. Agak takut juga ya. Itu bahaya juga tuh begini-gini kan. Wah, gini. Ini kesurupan setan TikTok nih. Bukan ya mungkin lagi. Ya bisa jadi ya, lagi main TikTok tiba-tiba dicabut nyawanya. Aduh. Ya kan? Bisa jadi sih. Terus lagunya belum kelar dia. Anjir. Penasaran. Belum kelar nih gue lagu gue. Gitu mulu ya. Gitu aja. Skip. Nah, oke nih Nis. Lanjut lagi ke cerita lo nih. Lu sempat tersesat nih waktu turun. Dan ini kejadian yang lu alamin bersama tim lu, dan ini bukan lu aja yang ngerasain. Ternyata tim lu menyadari kalau kondisi itu lu diputer-puterin di satu titik yang sama. Iya. Itu real tuh ya. Itu real. Itu soalnya ngelihat juga pada coki-cokinya. Ya. Reaksi pertama saat tahu lu tersesat kayak gimana tuh? Atau mungkin ada beberapa tim pendaki lu pada saat itu panik kah? Atau kan macam-macam orang ketika panik kan reaksinya? Jelas pada panik dong. Ada yang kayak, aduh ini gue gimana nggak bisa balik. Karena baru pertama kali naik semuanya kan. Ini gue gimana gitu kan. Akhirnya gue bilang, udah jangan rusuh, diem di sini gitu kan. Udah yang kayak, udah chaos nih, udah nggak bisa gue atur lagi nih, yang udah pada berisik, pada marah-marah, capek juga kali ya. Oke. Ya udah, akhirnya gue bilang, ya udah doa. Lu sih, akhirnya gue juga emosi, ya kan. Lu sih, kenapa sih bawa barang-barang yang kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya dia cuman, ya lu minta maaf kayak gitu. Oke, sampai pada akhirnya muncullah sosok pendaki yang tiba-tiba menonton jalan keluar itu ya. Iya. Dan ini nggak jelas nih pendaki nih. Gue nggak tahu tuh pendaki mana tuh. Dan nggak ada yang lihat tuh waktu lu sampai di pos ojek ini, dia lari yang mana, nggak ada yang lihat sama sekali. Nggak ada yang lihat, tapi semuanya lihat itu pendaki nuntun jalan. Bawa carrier, tapi lusuh. Maksudnya lusuh? Kayak udah lama gitu. Oh. Kayak udah lama. Oke. Berarti pendaki-pendaki lawas gitu ya? Iya kali ya. Gimana ya? Nggak tahu dah. Itu kondisi malam ya, Nis ya? Iya, itu udah malam. Itu sekitar jam 8. Lu ngelihat pendaki itu berarti? Gue nggak lihat jam sih. Intinya pas gue nyampe Simaksi nih, itu udah jam 8. Dan ini berlanjut ketika lu sampai ke rumah, dan cerita yang tadi dijelasin Lorenisa, dia mengalami kejadian apa, itu menurut gua di luar nalar banget ya. Gua sih, kalau menurut gua pribadi, ya gua nggak masuk akal aja. Serius gua, kalau gua bicara dengan gua pribadi ya, pendapat gua kayaknya nggak masuk akal. Dah kok bisa ya lu tidur terus bangun ngeliat jasad lu sendiri. Gue juga sebenarnya pengen nanya, kalau ada yang pernah ngalamin kejadian serupa, gue pengen tahu itu kok bisa kayak gitu sih. Tapi gue sering tuh ngeliat beberapa artikel-artikel yang apa yang tadi disebutin sleep apa sih namanya? Paralyzed. Iya kayak gitu kan, banyak tuh orang-orang yang mengalami kayak gitu kan. Ya ini menurut gue kok bisa ya, apa ya, atau secara medis kayak gimana sampai dikaitkan dengan mati suri. Dan gue penasaran kenapa mati suri tuh kayak gimana sih ya kan. Nah di sekitaran tempat tinggal gue ini ada yang mati suri nih. Nah ketika dia mati suri terus sadar, dia punya kelebihan bisa ngelihat makhluk-makhluk astral. Lu kayak gitu gak sih? Gue enggak sih, tapi emang gue peka dari gue kecil. Tapi gue ditampakinnya selalu lewat mimpi gitu. Peka misalkan di sekitar sini lu ngerasa gak enak gitu, apa gimana? Misalnya nih, ini contoh kecil ya, waktu kecil. Jadi di rumah gue kan atasnya coran, belum dibangun lantai 2.
Terus kontrakan gue nih pada ngomong, Bu, ini kenapa ya jam 2, jam 3 itu ada orang yang lari-lari di atas, emang pada main apa di atas gitu kan. Enggak, mana mungkin anak kecil main kan. Terus ya udah tuh akhirnya mama gue ngomong sama gue, mama pengen bikin tahlilan dah gitu kan, kayaknya ada yang lari di atas gitu kan. Tidurlah malamnya gue tidur, tapi gue dimimpiin sama sosok cewek pakai gaun, ininya putih, terus kayak gini. Belanda sih kayaknya mah, orang pirang, blonde gitu. Terus segini, masih kecil, umur 7 tahun lah. Terus bareng-bareng sama anak-anak lusuh, anak-anak kita lah, pribumi. Ya, sama anak-anak pribumi, cowok semua tapi ceweknya satu orang itu yang udah 7 tahunan. Dia lari-lari di atas rumah gua. Terus akhirnya kan ngajiin, ketemu sama ustadz yang bisa ngeliat-liat gitu. Bener, sosoknya sama, bajunya sama, orangnya sama katanya. Yang gue ceritain, yang gue bilang ke ustadz itu, iya gitu bentuknya. Oke, lo bisa nerawang gitu ya? Nggak tahu ya, itu kayaknya emang gue dikasih mimpinya gampang gitu kali ya. Soalnya gue jarang mimpi. Mungkin lu punya keturunan gitu dari mungkin kakek buyut lu gitu. Ayah gue. Oh ayah lu. Ayah gue. Pastilah kayak gitu, nggak mungkin lu bisa kayak gini kan, pasti ada keturunan. Iya sih. Nah, lu kan tadi ngejelasin kalau setiap berhubungan putus mulu nih, Nis. Iya. Yang mutusin lu apa cowok lu nih? Ya, antara gue nggak cocok atau cowok gue yang mungkin, karena sifat gue. Iya, mungkin dari cowok lu, nih orang kok semakin lama nggak asik gitu, atau tampangnya berubah kayak nenek-nenek. Wah, gitu, ya kan? Iya kan? Iya. Apa sih namanya kayak gitu? Apaan kayak gitu ya? maksudnya? Apa sih kan, apa nih kalau pandangnya dikaburin gitu ya? Oh. Gitu-gitu banyak tuh cerita-cerita kayak gitu tuh. Iya, bisa jadi. Nggak pernah ada komen dari beberapa mantan lu? Enggak, gitu. biasanya komennya yang ya udah kita putus aja ya. Yang kayak lo ribet, padahal gue anaknya cuek. Oke, berarti nggak ada pandangan dari sisi horor ya? Oh, si Nisa tuh kok kalau gue perhatiin dari jauh kok kayak nenek gitu, raut wajahnya. Enggak ada. Ada sih tomboy banget ya, suaranya jadi kayak cowok gitu. Wajar lah kayak gitu mah ya kan. Iya, kayak gitu. Oke, tapi nih masalah hubungannya ya privasi lah ya. Oke, Ninis, thank you banget nih lu udah mau berbagi cerita nih ya di BP nih, kejadian yang lu alamin ini di luar nalar banget menurut gue, sampai serem banget, merinding dan agak sedih juga karena di setiap berhubungan itu tidak selalu awet. Ada harapan gak sih lu ke depannya kayak gimana? Ada harapan, semoga si prajurit ini nggak ngikutin gue mulu biar bisa berhubungan lama, karena bosen juga ganti-ganti cowok. Capek ya, gue pengen yang serius aja. Benar. Dan gak mungkin juga kan lu putus 3 bulan putus. Iya. Nah, semoga gue doain nih dari tim BP nih, kita berdoa semua ya, semoga Nisa dijauhin oleh prajurit tersebut dan mendapatkan pasangannya yang langgeng lah. Amin. Oke, Nisa, thank you banget lu udah mau mampir ke sini dan berbagi cerita lu. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan dan bisa mengambil sisi positifnya. Bagaimanapun juga segala hal buruk ya, atau segala sesuatu yang lu alamin, kayak lo mengalami kejadian yang tadi cerita Nisa, ya kalau menurut gue pribadi itu adalah sugesti kita juga dari hal yang buruk ya. Pokoknya gue tekankan di sini ya, lo mengambil sisi positifnya aja. Oke, saksikan video berikutnya dari besok pagi. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.